Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan rezeki kalian lancar, sehat selalu, dan kelak semua dimudahkan jalannya menuju surga. Jangan lupa duduk yang nyaman, karena cerita kali ini penuh pelajaran hidup, keberanian, dan keadilan yang mungkin gak kalian sangka sebelumnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Di ujung jalan yang tak terlalu ramai, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng dan berdinding kayu. Asap dari wajan terus mengepul, membawa aroma soto Madura yang khas, gurih dan pedas. Di balik dapur sempit itu, seorang pria berkulit legam dengan tatapan tajam sedang mengaduk kuah. Namanya Pak Sarmo, lelaki asal Sampang, Madura, yang memilih merantau demi hidup tenang. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi tegap. Sekilas terlihat seperti pedagang biasa, padahal di masa mudanya, ia dikenal sebagai jawara yang disegani di kampungnya. Warung itu selalu ramai di pagi hari. Sopir truk, tukang ojek, bahkan pegawai kantor sering mampir untuk sarapan. Semua memuji rasa masakannya, tapi tak sedikit juga yang mencibir logat Maduranya. "Wah, kenceng banget logatnya, kayak marah terus," kata salah satu pelanggan sambil tertawa. Pak Sarmo hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan ejekan semacam itu. Dalam hati, ia berbisik, "Tak apa, yang penting rezeki halal." Sore hari biasanya lebih sepi. Saat matahari condong ke barat, ia duduk di bangku kayu depan warung sambil merokok. Kadang ada 2-3 anak muda lewat, melihat sekilas dengan tatapan meremehkan. Mereka sering berbisik-bisik, seolah tak percaya ada orang Madura berani buka usaha di wilayah mereka. Tapi Pak Sarmo tak peduli. Ia hanya ingin hidup damai bersama istrinya, Bu Lasmi, yang setia menemaninya sejak dulu. Di belakang warung, ada rumah kecil dari papan. Disitulah mereka tinggal, berdua saja. Malam sering diisi dengan obrolan ringan sambil minum kopi. Bu Lasmi kadang bercerita tentang pelanggan yang ramah, tapi juga tentang orang-orang yang suka menghina asal mereka. "Sabar aja, Mi. Orang kalau nggak paham, kadang lidahnya tajam," jawab Pak Sarmo tenang. Tapi dalam sorot matanya, ada sesuatu yang menahan, seperti bara yang belum padam. Hingga suatu sore, 3 orang asing datang. Mereka bertubuh besar, mengenakan jaket kulit, dan berbicara keras. Mereka duduk tanpa pesan, lalu mengetuk meja dengan kasar. "Yang jual orang Madura ya? Cepetlah, kami lapar," kata salah satu dari mereka sambil tertawa. Pak Sarmo tetap sopan, tapi tangannya sedikit gemetar menahan kesal. Ia tahu, nada suara itu bukan sekadar bercanda. Setelah makan, mereka meninggalkan uang yang jumlahnya jauh dari harga sebenarnya. Bahkan salah satu dari mereka berkata, "Anggap aja ini uang kasihan buat orang kampung." Kalimat itu membuat suasana di dada Pak Sarmo menegang. Namun ia masih menunduk, hanya berkata pelan, "Terima kasih, Mas." Dalam dirinya, suara lama mulai berbisik. Suara yang dulu selalu muncul setiap kali kehormatan diinjak. Ketika malam datang, warung sudah tutup. Pak Sarmo duduk di bangku depan, menatap kosong ke jalan. Asap rokok menari di udara, matanya menatap jauh, seolah memikirkan sesuatu yang berat. Di sudut dapur tergantung celurit tua, diselimuti kain hitam. Benda itu sudah lama tak disentuh. Tapi malam ini entah kenapa, ia terasa begitu dekat di hati. Dalam diam, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku datang ke sini untuk damai. Tapi kalau mereka terus injak harga diri Madura, mungkin celurit itu harus bicara lagi." Siang itu panas menyengat. Jalan di depan warung Pak Sarmo sepi, hanya sesekali motor lewat. Di dalam warung, Bu Lasmi sedang menata lauk, sementara Pak Sarmo mengaduk kuah soto yang mulai mendidih. Belum sempat ia memanggil pembeli, suara langkah sepatu berat terdengar dari luar. 3 orang preman yang kemarin datang muncul lagi, kali ini dengan wajah lebih garang. Mereka langsung duduk di meja depan, tak menunggu disapa, lalu mengetuk meja keras-keras. "Hei, Madura, cepat sini, kami lapar," teriak salah satu dari mereka sambil tertawa. Pak Sarmo menatap sekilas, lalu berjalan menghampiri tanpa berkata banyak. Ia menaruh mangkuk soto satu persatu di depan mereka. Bau rempah menyebar, tapi tak seorang pun dari mereka makan. Salah satu preman mengeluarkan rokok, menyalakannya, dan menghembuskan asap ke wajah Pak Sarmo. "Kau tahu kan, di daerah sini ada aturan?" katanya pelan tapi menusuk.
Setiap pedagang harus bayar uang keamanan. Kalau enggak, bisa bahaya. Bu Lasmi yang mendengar itu dari dapur menegakkan badan, matanya khawatir. Ia tahu betul suaminya bukan tipe orang yang bisa ditekan. Tapi Pak Sarmo masih berusaha menahan diri. Ia menjawab dengan nada datar, "Saya cuma jual makan, Mas. Nggak ada uang buat hal begitu." Kalimatnya sopan, tapi jelas. Para preman saling pandang, lalu tertawa keras, seolah mendengar lelucon. Salah satu dari mereka menendang kursi, membuat suara berderak keras. "Kau pikir kami main-main? Kalau mau dagang tenang, bayar bulanan. Kalau enggak, kami yang jaga warungmu tiap hari." Nada ancaman itu menggantung di udara. Beberapa pelanggan yang baru masuk langsung urung duduk, memilih pergi dengan cepat. Warung yang biasanya ramai tiba-tiba hening seperti kuburan. Pak Sarmo menggenggam kain lap di tangannya kuat-kuat. Rahangnya mengeras, tapi matanya masih berusaha tenang. "Saya nggak butuh dijaga, Mas. Warung ini saya yang urus." Ia menatap lurus ke arah ketua preman. Ada keheningan beberapa detik sebelum preman itu menyeringai. "Oh, jadi Madura berani juga ya? Nanti aku datang lagi, lihat seberapa kuat kau bisa bertahan." Setelah berkata begitu, mereka bertiga berdiri. Sebelum pergi, salah satu menendang ember air di depan warung hingga isinya tumpah. Air bercampur sabun mengalir ke kaki Pak Sarmo. Ia tak bergerak, hanya menatap langkah mereka menjauh dengan napas berat. Tapi di dalam dadanya, ada bara kecil yang mulai menyala. Bu Lasmi keluar dari dapur, mendekati suaminya dengan wajah cemas. "Mas, jangan diladeni, mereka orang gak punya hati," katanya pelan. Pak Sarmo hanya diam, menatap jauh ke jalan. Ia tahu betul jenis orang seperti itu. Sekali diberi muka, besok akan datang dengan lebih banyak tuntutan. Dalam pikirannya, satu kalimat berputar, "Sabar boleh, tapi jangan sampai diinjak-injak." Malamnya, saat warung sudah tutup, suara jangkrik menggema di halaman belakang. Pak Sarmo duduk sendirian di bangku kayu. Tangannya memainkan korek api, sementara matanya menatap gelap. Di dadanya ada sesuatu yang mulai berat. Ia sadar, mungkin waktu sabarnya sudah tak lama lagi. Hari mulai terik ketika suara motor berhenti di depan warung. Dari balik tirai bambu, Pak Sarmo bisa melihat tiga wajah yang tak asing. Preman-preman itu datang lagi, kali ini dengan tawa yang lebih keras dari sebelumnya. Mereka masuk tanpa permisi, langsung duduk di meja depan, membuat suasana warung yang tadinya tenang mendadak kaku. Beberapa pelanggan yang sedang makan saling pandang, merasa tak enak, tapi tetap pura-pura tak tahu. Bu Lasmi yang sedang menyiapkan pesanan pelanggan mencoba tetap ramah. "Silakan, Mas. Mau pesan soto lagi?" tanyanya dengan sopan. Salah satu preman malah terkekeh. "Heh, orang Madura ini memang nekat ya. Sudah dikasih tahu malah buka terus." Suaranya keras, sengaja agar semua orang di warung mendengar. Tawa dua temannya menyusul, memecah keheningan yang tak nyaman. Pak Sarmo muncul dari dapur, menatap mereka dengan mata dingin. "Kalau mau makan, silakan. Kalau mau ribut, jangan di sini," katanya pelan tapi tegas. Ketua preman berdiri, mendekat dengan langkah lambat seperti menantang. "Loh, marah nih? Kami cuma bercanda, Pak Madura. Tapi ya, lucu juga lihat orang logatnya kayak orang mau berantem tiap ngomong," ujarnya sambil menepuk-nepuk bahu Pak Sarmo. Sentuhan itu seperti api kecil yang menyentuh sumbu sabar. Bu Lasmi menghentikan gerakannya. Napasnya tersangkut di tenggorokan. Ia menatap suaminya khawatir, berharap Pak Sarmo tidak terpancing. Tapi lelaki itu tetap diam, menatap lurus ke arah si preman. "Saya nggak suka dihina. Kalau mau makan, makan aja," ucapnya datar. Namun kata-kata itu justru membuat preman semakin tertawa keras. "Wah, marah beneran. Nih, hati-hati loh, nanti kami takut," ejeknya sambil menepuk meja keras. Tawa mereka menggelegar, membuat pelanggan yang masih ada segera pergi. Kini warung itu hanya tersisa Pak Sarmo, istrinya, dan 3 preman. Udara siang terasa makin panas, bukan hanya karena cuaca, tapi karena ketegangan yang menekan. Bu Lasmi mendekat perlahan, memegang lengan suaminya. "Mas, sudahlah biar mereka pergi," bisiknya lirih, tapi Pak Sarmo tak bergeming. Pandangan matanya tetap pada si ketua preman.
Ketua preman menatap balik dengan tatapan meremehkan. Kau tahu nggak, kenapa orang Madura jarang diterima di sini? Karena kalian keras kepala, katanya sambil meludah ke lantai. Suara ludah itu seperti cambuk di dada Pak Sarmo. Ia menggertakkan gigi, menahan diri dengan susah payah. Semua kenangan lama muncul kembali. Masa ketika kehormatan adalah hal yang tak bisa ditawar. Pergi dari warung saya, ucap Pak Sarmo akhirnya. Suaranya berat tapi jelas. Para preman terdiam sejenak, lalu tertawa kecil, seperti tak percaya apa yang mereka dengar. Besok-besok jangan salahkan kami kalau warungmu ini nggak aman, kata mereka sebelum melangkah pergi. Suasana hening kembali, hanya tersisa suara panci mendidih di dapur. Bu Lasmi memeluk suaminya dari belakang, tubuhnya gemetar. Mas, jangan hadapi mereka sendirian. Tapi Pak Sarmo hanya menatap keluar jendela, melihat arah kemana preman itu pergi. Di matanya kini tak ada lagi keraguan, hanya tekad yang mulai tumbuh, pelan-pelan menggantikan kesabaran yang sudah habis. Malam itu warung sudah tutup, hanya suara jangkrik yang terdengar di sekitar halaman belakang. Pak Sarmo duduk sendirian di kursi kayu sambil menatap api rokok yang hampir padam. Di depannya, tergantung celurit tua bersarung kain hitam, warisan dari ayahnya di Sampang. Sudah bertahun-tahun ia tak menyentuhnya. Tapi malam ini, entah kenapa, tatapannya terus terpaku ke sana. Ada sesuatu yang mengusik batinnya, seperti panggilan lama yang datang dari masa lalu. Ia mengingat pesan almarhum ayahnya dulu, carok bukan untuk sombong, nah, tapi kalau kehormatan diinjak, celurit harus bicara. Kata-kata itu berputar di kepalanya, membuat dada sesak. Ia tahu hidup di kota berbeda, hukum di sini tak mengenal adat carok. Tapi sebagai orang Madura, kehormatan bukan sekadar omongan. Itu darah yang mengalir di urat nadi. Dan malam ini, darah itu terasa berdenyut lebih kencang dari biasanya. Bu Lasmi keluar membawa secangkir kopi. Mas, sudah malam ayo istirahat, katanya pelan. Pak Sarmo hanya menatap kopi itu, tidak segera menjawab. Las orang kalau sabar terus, lama-lama bisa dipijak. Ucapnya akhirnya, suaranya berat. Bu Lasmi diam, duduk di sebelahnya. Aku tahu, Mas, tapi jangan cari bahaya. Mereka bukan orang baik. Suaranya gemetar, tapi penuh kasih. Ia tahu benar watak suaminya. Kalau sudah diam terlalu lama, itu tanda amarahnya hampir pecah. Beberapa hari berikutnya, warung kembali buka seperti biasa. Tapi suasananya tidak sama lagi. Setiap kali motor lewat, Pak Sarmo refleks menoleh, seolah menunggu sesuatu. Orang-orang sekitar juga mulai tahu tentang keributan dengan preman. Ada yang menyuruhnya pindah, ada pula yang bilang, udah sabar aja, Pak, nanti mereka bosan. Tapi bagi Pak Sarmo, ini bukan soal bosan. Ini soal harga diri. Siang itu, seorang langganan datang membawa kabar. Pak, preman itu ngomong di pasar, katanya sampean takut. Mereka bilang orang Madura cuma berani ngomong doang. Kata-kata itu menghantam seperti tamparan. Pak Sarmo diam lama. Matanya menatap kosong. Ia tidak marah. Tapi sesuatu di dalam dirinya terasa runtuh. Ia bukan takut. Ia hanya menahan diri. Tapi sekarang, bahkan kesabarannya dianggap pengecut. Malamnya, ia kembali duduk di depan rumah. Angin berhembus pelan, membawa suara daun kering yang bergesekan. Ia menatap langit gelap tanpa bintang. Tangan kanannya perlahan terangkat, menyentuh sarung kain hitam tempat celurit tua tergantung. Jemarinya gemetar. Aku sudah cukup diam, gumamnya lirih, nyaris tak terdengar. Bu Lasmi yang melihat dari balik jendela hanya bisa menunduk. Ia tahu suaminya sudah mengambil keputusan, meski belum mengucapkannya. Dalam diam, ia berdoa agar besok tak ada darah yang tumpah. Tapi dari tatapan mata Pak Sarmo malam itu, terlihat jelas, keputusan sudah bulat. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, celurit tua itu diambil lagi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai tanda, ada sesuatu yang akan diselesaikan, entah dengan kata, atau dengan darah. Malam itu udara terasa berat. Angin berembus pelan membawa aroma tanah basah dari sawah di belakang rumah. Pak Sarmo berjalan pelan di jalanan kampung yang mulai sepi. Kaos lusuh dan sarung yang tadi ia kenakan sudah diganti dengan celana panjang hitam dan jaket tipis. Di pinggangnya, celurit tua yang dulu pernah disembunyikan kini kembali ia bawa.
Matanya tajam menatap tiap tikungan jalan, seolah mencari tanda kemana para preman itu biasa nongkrong. Beberapa orang masih terlihat duduk di pos ronda, menatap heran ketika Pak Sarmo lewat. Tidak ada yang berani menyapa. Tatapan matanya berbeda malam itu, dingin dan fokus. Ia bukan lagi penjual nasi, tapi seorang jawara yang dulu pernah dikenal di Madura. Langkah kakinya mantap, pelan tapi pasti menuju arah pasar kecil di ujung desa, tempat para preman sering berkumpul menjelang tengah malam. Sampai di pinggir pasar, Pak Sarmo berhenti di depan warung kopi. Lampu bohlam kuning menggantung rendah, menerangi beberapa pria yang sedang bermain kartu. Salah satu dari mereka menatapnya dengan wajah curiga. "Nyari siapa, Pak?" tanya pria itu. Pak Sarmo menatap sebentar, lalu menjawab datar, "Aku nyari 3 orang. Preman dari kota, sering bikin ribut di warung orang kecil." Suasana mendadak hening. Beberapa pelanggan saling pandang, lalu menunduk. Mereka tahu siapa yang dimaksud. Salah satu di antara mereka menunjuk ke arah belakang pasar. Biasanya nongkrong di belakang gudang kosong. "Pak, tapi hati-hati, mereka suka bawa golok." Pak Sarmo hanya mengangguk pelan, lalu melangkah pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Semakin jauh ia berjalan, suasana makin sunyi. Lampu-lampu jalan jarang menyala. Di kejauhan terdengar suara tawa kasar dari arah belakang pasar. Langkah Pak Sarmo berhenti sejenak, telinganya tajam menangkap arah suara itu. Ia menarik napas panjang, memastikan celurit di pinggangnya siap terhunus kapan saja. Di dadanya ada perasaan campur aduk antara marah dan dingin. Dua hal yang berbahaya bila bersatu. Ketika ia mendekat, samar-samar terlihat 3 sosok duduk di atas motor. Tawa mereka keras, terdengar sombong dan tak peduli sekitar. Pak Sarmo berdiri di balik bayangan tembok, mengamati sebentar. Salah satu dari mereka adalah preman yang menepuk bahunya kemarin. Ia menunduk, menahan gejolak di dada, tapi sorot matanya kian tajam seperti mata elang mengintai mangsa. Tak lama, salah satu preman berdiri dan berjalan ke arah selokan, buang air kecil sambil bersiul. Pak Sarmo tahu itu saat yang tepat. Ia melangkah pelan, kaki nyaris tak bersuara di tanah berdebu. Celuritnya sudah dipegang erat di balik jaket. Begitu jarak tinggal beberapa langkah, preman itu menoleh sekilas, tapi belum sempat bicara, tangan kasar Pak Sarmo menutup mulutnya dan menodongkan bilah dingin ke lehernya. "Di mana 2 temanmu itu?" bisik Pak Sarmo pelan. Suaranya serak tapi tajam. Preman itu menatap ketakutan, tak mampu bersuara. Peluh dingin mulai menetes dari pelipisnya. Pak Sarmo menatap matanya lama, lalu berkata lirih, "Suruh mereka datang. Malam ini, semua selesai." Langit malam makin gelap. Awan menutupi bulan, menyisakan cahaya samar yang membuat area belakang pasar terasa mencekam. Gudang tua di sana tampak sepi. Pintunya miring separuh terbuka. Dari dalam terdengar suara gaduh, disertai tawa kasar. Pak Sarmo berdiri beberapa meter dari pintu, matanya tajam seperti elang, tangannya menggenggam celurit tua yang kini berkilat tertimpa cahaya redup. Begitu ia melangkah masuk, suara tawa itu langsung terhenti. 3 preman menoleh bersamaan. Salah satunya menyeringai, "Loh, ini tukang nasi Madura itu, ya? Berani juga datang sendirian." Pak Sarmo tak menjawab. Tatapannya tetap dingin. Langkahnya pelan tapi mantap. "Aku cuma mau balas sedikit rasa malu kemarin," katanya datar. Suaranya tenang, tapi terasa berat seperti ancaman. Salah satu preman menginjak puntung rokok, lalu maju sambil menghunus pisau lipat. Begitu preman pertama menyerang, kilatan logam langsung menyambar. Suara logam beradu memecah keheningan malam. Pak Sarmo menangkis dengan cepat, lalu memutar tubuhnya dan menebas lengan lawan. Jeritan keras menggema, membuat 2 preman lainnya terkejut. Mereka langsung menyerbu bersamaan, tapi langkah mereka terbaca jelas oleh mata seorang jawara yang sudah berpengalaman di medan carok. Tubuh Pak Sarmo bergerak gesit, seolah celuritnya hidup di tangannya. Satu tebasan mengenai bahu lawan, satu lagi menyayat kaki satunya. Dalam hitungan detik, 2 orang preman jatuh tersungkur di lantai berdebu. Nafas Pak Sarmo teratur, tak ada raut emosi berlebihan di wajahnya. Ia berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. "Kalian pikir orang Madura cuma bisa jualan nasi?" Suaranya berat, pelan, tapi penuh wibawa. Sisa satu preman yang paling besar masih berdiri, wajahnya tegang.
Ia mencabut golok besar dari pinggang. "Kau pikir aku takut?" bentaknya sambil melangkah maju. Kali ini, pertempuran lebih sengit. Golok besar itu beradu dengan celurit pendek Pak Sarmo, memercikan cahaya di udara. Suara benturan logam menggema ke seluruh gudang kosong. Bau besi dan keringat bercampur jadi satu. Mereka saling serang, saling menangkis, hingga suara napas keduanya mulai berat. Pak Sarmo sempat mundur selangkah, lalu tiba-tiba bergerak cepat ke samping dan menebas pinggiran tangan lawannya. Golok preman itu terlepas dan jatuh beradu di lantai. Sebelum lawannya sempat bergerak lagi, ujung celurit Pak Sarmo sudah menempel di lehernya. "Minta maaf, sekarang," bisiknya datar. Preman itu gemetar, menunduk, lalu dengan suara terbata-bata berkata, "Ampun, Bang, kami nggak tahu siapa abang sebenarnya." Pak Sarmo menarik napas panjang, menurunkan celuritnya perlahan. "Kau nggak perlu tahu siapa aku. Cukup tahu, jangan lagi hina orang Madura," ujarnya pelan sebelum berbalik meninggalkan tempat itu. Suasana kembali hening. Hanya suara angin malam yang menggoyang daun-daun kering di luar gudang. Saat ia melangkah keluar, kilatan kecil dari celurit tua itu memantul ke arah langit. Entah kenapa, malam terasa berbeda, lebih tenang, tapi juga lebih berat. Pak Sarmo tahu, apa yang ia lakukan malam ini bukan sekadar membalas hinaan, tapi menjaga nama baik orang-orang yang dibawa dalam darahnya. Keesokan paginya, kampung mendadak ramai. Orang-orang berbisik di pinggir jalan, di warung kopi, bahkan di pasar. Cerita tentang 3 preman yang babak belur di gudang belakang pasar menyebar lebih cepat dari asap dapur. Tidak ada yang tahu pasti siapa pelakunya, tapi sebagian warga sudah bisa menebak. Mata mereka langsung mengarah ke satu nama, Pak Sarmo, penjual nasi asal Madura yang selama ini diam dan sopan. Warungnya yang biasanya sepi, pagi itu malah penuh pembeli. Banyak yang pura-pura beli nasi, padahal ingin melihat langsung sosok yang semalam disebut-sebut Carok sendirian. Bu Lasmi terlihat bingung, sementara Pak Sarmo hanya bekerja seperti biasa. Wajahnya tetap tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dadanya, ada campuran antara lega dan canggung. Ia tidak berniat pamer, hanya ingin harga dirinya tidak diinjak. Beberapa tetangga datang menyapa dengan suara pelan. "Pak, itu katanya preman-preman kemarin langsung kabur dari pasar, ya?" Pak Sarmo hanya tersenyum tipis. "Orang salah, kalau sudah sadar, ya biar sadar sendiri." Jawabannya pendek tapi cukup membuat semua orang diam. Aura tenang tapi berwibawa itu mulai kembali muncul dari dirinya. Sesuatu yang dulu pernah hilang sejak ia memutuskan hidup damai di rantau. Sore harinya, 2 orang aparat datang ke warungnya. Mereka berpakaian santai tapi jelas bukan pelanggan biasa. Salah satu duduk, memesan kopi, lalu menatap Pak Sarmo dengan senyum kecil. "Kabar kamu cepat juga sampai ke telinga kami, Pak," katanya pelan. "Kami tahu kamu dulu siapa, tapi kami juga tahu mereka yang salah duluan." Pak Sarmo hanya mengangguk, menunduk sedikit. "Saya cuma jaga diri, Pak. Saya nggak mau ada orang merasa lebih tinggi dari yang lain." Aparat itu mengangguk paham. Mereka tidak menanyai lebih lanjut. Sebelum pergi, salah satunya sempat berbisik, "Kadang, orang baru belajar hormat kalau sudah kena sedikit rasa takut." Kata-kata itu membuat Pak Sarmo terdiam lama. Ia menatap langit senja di depan warung, cahaya oranye memantul di wajahnya yang keras tapi damai. Dalam hatinya, ia tahu, tindakannya semalam sudah menanamkan pesan yang lebih dalam dari sekadar luka fisik. Menjelang malam, Bu Lasmi duduk di sebelahnya sambil menatap lampu minyak di meja. "Mas, orang-orang sekarang banyak yang hormat, tapi aku takut kalau mereka malah dendam." Pak Sarmo menatap istrinya lembut. "Kalau orang mau dendam, biarlah. Aku nggak mulai, tapi aku juga nggak mundur. Orang Madura, Las, kalau harga diri diinjak, itu sama saja nyawa ditantang." Suara tenangnya membuat Bu Lasmi hanya bisa menunduk. Hatinya campur aduk antara bangga dan takut. Di luar, beberapa anak muda lewat sambil berbisik pelan. "Itu loh, Pak Sarmo, jawara Madura yang carok 3 preman sendirian." Pak Sarmo mendengar tapi tak menanggapi. Ia hanya menarik napas panjang. Dunia memang selalu begitu. Orang hanya menghormati setelah melihat darah. Padahal yang ia inginkan sejak awal cuma satu, hidup damai tanpa direndahkan. Malam itu,
Angin kembali berembus pelan membawa aroma laut dari kejauhan. Bagi Pak Sarmo, malam itu bukan kemenangan, hanya pengingat bahwa darah jawara yang mengalir dalam dirinya tak akan pernah benar-benar hilang. Beberapa hari berlalu sejak kejadian itu. Kampung kembali tenang, tapi suasananya berubah. Tak ada lagi preman yang berani datang ke pasar atau nongkrong di depan warung orang. Mereka bilang, "Di sini ada orang Madura, jangan macam-macam." Kalimat itu jadi semacam peringatan tak tertulis di lingkungan itu. Orang-orang kecil yang dulu sering ditakut-takuti kini bisa berjualan dengan tenang. Pak Sarmo tetap berjualan seperti biasa. Tangannya tetap cekatan menyendok nasi. Wajahnya tetap ramah melayani pembeli. Namun di balik ketenangan itu, ada sorot mata yang kini lebih disegani. Orang-orang menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Tidak ada yang berani bersuara tinggi di depannya. Ia tidak pernah minta dihormati. Tapi sikapnya membuat siapapun paham, ada batas yang tak boleh dilewati. Suatu siang, seorang pemuda datang ke warung, membawa kabar. "Pak, preman-preman itu katanya sudah pergi dari kota. Katanya mereka nggak mau berurusan sama orang Madura lagi." Pak Sarmo hanya mengangguk, lalu menjawab pelan, "Bagus kalau mereka sadar." Ia tak tertawa, tak bangga, hanya terlihat lega. Karena dalam hatinya, ia tahu, kekerasan bukan kebanggaan, itu hanya cara terakhir untuk menegakkan harga diri. Menjelang sore, seorang bapak tua datang ke warung. Wajahnya dikenal Pak Sarmo, salah satu tetua kampung yang dulu sempat meragukannya. "Nak Sarmo," katanya perlahan, "kamu mengingatkan orang sini, kalau kesabaran juga punya batas. Aku salut." Pak Sarmo menunduk sopan. "Saya cuma orang biasa, Pak, tapi kalau harga diri diinjak, diam pun jadi dosa." Kalimat itu membuat si bapak hanya mengangguk, menepuk bahunya pelan dengan senyum bangga. Malamnya, setelah warung tutup, Pak Sarmo duduk di teras rumahnya. Angin malam berembus lembut, membawa suara jangkrik dari sawah. Di sampingnya, celurit tua itu tergeletak di atas meja, kini sudah bersih dari noda. Ia menatapnya lama, lalu berkata lirih pada istrinya yang duduk di sebelah, "Senjata ini bukan buat cari musuh, tapi buat ngingetin kalau darah Madura masih hidup di diri kita." Bu Lasmi tersenyum kecil, menggenggam tangannya. "Aku tahu, Mas. Tapi semoga ini terakhir kalinya celurit itu keluar." Pak Sarmo hanya tersenyum tipis. Selama orang tahu batasnya, celurit ini nggak akan pernah perlu bicara lagi. Kalimat itu diucapkan dengan nada tenang, tapi mengandung kekuatan yang dalam, seperti janji seorang jawara yang sudah menebus kehormatannya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang jawara Madura yang carok 3 preman sendirian menyebar jauh keluar kampung. Orang-orang menyebutnya dengan nada kagum, tapi bagi Pak Sarmo, semua itu hanya cerita yang akan dilupakan waktu. Ia tidak mencari nama, hanya memastikan bahwa tak ada yang menginjak martabat orang Madura tanpa konsekuensi. Dan di malam yang sepi itu, di bawah cahaya bulan yang kembali terang, Pak Sarmo menatap langit sambil menyesap kopi hangat. Dalam diam, ia berbisik pelan, "Orang bisa lupa siapa aku, tapi jangan pernah lupa, kami orang Madura, hidup dengan harga diri." Angin malam menjawab pelan, membawa ketenangan yang ia cari sejak lama. Kadang, orang baru belajar menghormati ketika melihat kesabaran dibalas dengan keberanian. Tapi ingat, bukan kekerasannya yang harus ditiru, melainkan keteguhan hatinya menjaga martabat. Kalau kalian ada di posisi Pak Sarmo, diam atau melawan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa bantu subscribe, like, dan share, supaya makin banyak orang yang tahu bahwa harga diri bukan untuk diinjak.